Guys, kalian udah tahu belum terkait berita rangkap jabatan ya? Nih ada berita Erick Thohir rangkap jabatan yang dilarang undang-undang tapi diperbolehkan oleh Jokowi. Setelah hal ini ramai diperbincangkan dan mendapatkan banyak kritik, kemudian viral kembali video lawas Jokowi yang larang pejabat merangkap jabatan. Pasalnya pada tahun 2021 Pak Jokowi pernah bilang dan pernah melarang rangkap jabatan. Kerja di satu tempat aja belum tentu benar. Tapi yang anehnya lagi dan yang lucunya lagi, cuman hitungan beberapa tahun dan mungkin yang melakukan rangkap jabatannya adalah menteri kesayangan Pak Jokowi. Berubahlah omongan tersebut. Sekarang bilangnya menurut Jokowi yang terpenting itu keduanya bisa mengatur waktu, gitu ya Pak ya. Padahal sebagai kepala negara Pak Jokowi pasti udah tahu ya Pak Jokowi kalau rangkap jabatan itu adalah melanggar undang-undang. Ada aturannya loh Pak. Dalam aturan pejabat negara dilarang untuk merangkap jabatan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pak Jokowi tentang Kementerian Negara. Masa sih Pak Jokowi sebagai pemimpin nggak paham aturan itu? Kalau misalnya Pak Jokowi nggak tahu isinya, saya bacain ya Pak Jokowi. Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai A. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Atau C. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN atau dari APBD. Itu bunyi larangannya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi sekarang tidak mempermasalahkan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Erick Thohir, sama aja dong Bapak melanggar undang-undang. Dan Bapak sama aja memberikan contoh tidak baik kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat berpikir peraturan dibuat untuk dilanggar Pak Jokowi. Dan jangan mentang-mentang Erick Thohir Menteri Kesehatan Pak Jokowi melanggar undang-undang dibolehin aja. Negara ini punya aturan Pak, bukan milik Bapak seorang. Jadi tolong patuhi undang-undang. Gimana negara ini mau maju kalau rangkap jabatan yang dilarang sama undang-undang aja nggak diikutin aturannya? Tahun 2021 dengan tegasnya melarang anak buahnya rangkap jabatan. Katanya kerja di satu tempat aja belum tentu benar. Padahal pernyataan tersebut udah benar banget dan sudah sesuai dengan undang-undang. Kenapa di tahun 2023 cuman beda jarak beberapa tahun aja pernyataannya berubah dan sekarang memperbolehkan rangkap jabatan? Harus ya sebagai pemimpin itu memberikan contoh yang baik, bukan yang ngasih contoh aturan untuk dilanggar. Kalau pemimpinnya aja ngasih contoh nggak baik, gimana sama bawahannya coba? Kalau kayak gitu ceritanya sih bakalan banyak tuh yang ikut melanggar aturan dan berbuat seenaknya di negara. Kartu prakerja, lulusan sekolah langsung kerja. Jurus manjur anti nganggur. Kartu sembako murah, bahan pokok terjangkau, ibu-ibu tidak perlu galau. 2020 rakyatnya pada berburu masker. Soalnya maskernya langka. Yang paling parah itu 2021 jeng. Paling parah banget. Masyarakat sudah berburu minyak goreng, sudah stoknya kosong, nggak ada. Ada yang main curang lagi. Menimbun minyak goreng. Sampai bertonton. Siapa itu Jen? Partainya partai apa? Iya, mesti dicari tahu partai itu. Yang selama ini terkenal korupsi, terkenal asusila. Partai apa ya? Partai Demokrat Jen. Oh begitu. Aduh, minyak goreng juga ditimbun. Mau jegal, ya, rencana mau jegal pemerintah. Mau jegal Pak Jokowi dengan menimbun minyak goreng. Partaimu itu partai pengkhianat jeng. Partai bobrok. Selalu berbuat kriminal. Semua ada di Demokrat. Semua nimbun minyak goreng Demokrat, korupsi Demokrat, asusila Demokrat, narkoba Demokrat. Gitu kamu masih nyinyir. Benar itu. Gitu masih koar-koar jeng kamu jeng. Mukamu taruh di mana jeng? Mak kamu itu Ini gajah di pelupuk mata. dilakban aja. Tampak ini. Jokowi cemas Anies miliki tiket Pilpres 2024. Rocky Gerung, oligarki. Mak jering.
Pak Jokowi tidak ada rasa cemas. Jangankan menghadapi 2024, pasar Uni Eropa, Asia saja digebrak negara-negara maju gemetar dan cemas. Itu yang terjadi. Tidak ada kamusnya Pak Jokowi gentar menghadapi segala cuaca dan keadaan. Pak Jokowi selalu tatak dan siap menghadapi apapun yang terjadi karena dia jiwa kesatria, bekerja untuk bangsa dan negara. Memang kita sadari Pak Jokowi banyak yang benci, banyak yang tidak suka. Karena apa? Para garong-garong dan terutama negara-negara yang punya usaha di Indonesia yang sudah diambil alih, otomatis tidak tinggal diam. Mereka menggunakan orang-orang Indonesia terutama yang berkedok agama untuk menggoyang Pak Jokowi. Iya benar, sepakat. Orang-orang bayaran orang-orang luar selalu menggoyang kekokohan posisi Pak Jokowi, bagaimanapun itu caranya. Itu kita sadar. Karena dengan kebijakannya mereka tidak bisa semena-mena dan berbuat semaunya untuk mengambil kekayaan bumi Indonesia. Dan masih banyak orang-orang dalam negeri yang menggarong kekayaan itu juga menggunakan orang-orang bayaran supaya menggembor-gemborkan kebencian dan kedengkian. Pak Jokowi tatak dan tahu itu. Karena mau diapapun juga dia masih rakyatnya dan cintainya walaupun dia kebenci kepada pemimpinnya. Dan yang kamu katakan itu bukan tiket presiden karena KPU belum buka. Kalau tiket umroh berangkat ke Mekah atau Yaman mungkin mau nengokin saudaranya. Belum buka KPU. Ngimpi. Warisin ke utang negara, warisin tuh kesejahteraan buat rakyat. Warisin Sibuk kok sekali adanya. masalah kok Lapindo ya sampai sekarang ya penagihannya mana, penyelesaiannya tidak mampu ya, itu diwariskan ke Pak Jokowi. Oke, Hambalang Mangkrak itu diwariskan ya. Jangan lupa Senturi, uang negara kemana ayo, jangan cuman buat bancaan aja. Oke, Senturi ingat, tidak becus mengurusi Senturi. Oke, salam moncong putih, derek Kiai Yenu. Mantap.